Kuliah ketiga, lubang hitam. Lubang hitam merupakan suatu istilah yang dikemukakan baru-baru ini. Istilah ini dikemukakan oleh ilmuwan Amerika, John Wheeler, pada tahun 1969. Sebagai deskripsi yang jelas, bagi sebuah gagasan yang teringkari setidaknya selama 200 tahun. Pada saat itu, terdapat dua teori tentang cahaya. Satu dari teori tersebut mengatakan bahwa cahaya merupakan perpaduan partikel-partikel. Teori yang lain mengatakan bahwa cahaya terbuat dari gelombang. Kita tahu bahwa kedua teori tersebut benar. Dengan dualitas gelombang partikel mekanika kuantum, cahaya dapat dipandang sebagai gelombang dan partikel. Dari teori bahwa cahaya terbentuk dari gelombang, akan menjadi tidak jelas bagaimana cahaya akan bereaksi terhadap gravitasi. Sebaliknya, jika menggunakan teori bahwa cahaya tersusun dari partikel-partikel, orang dapat mengharapkan cahaya dapat dipengaruhi gravitasi, sebagaimana terjadi pada peluru meriam, roket, dan planet. Pada asumsi ini, seorang dosen Cambridge, John Michell, menulis sebuah makalah pada tahun 1783 yang berjudul Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Dalam makalahnya, ia menegaskan bahwa sebuah bintang yang cukup masif dan tersusun dengan sangat rapat akan memiliki medan gravitasi yang kuat, sehingga cahaya tidak dapat melepaskan diri dari pengaruhnya. Cahaya-cahaya yang dipancarkan dari permukaan bintang akan ditarik kembali oleh gaya tarik gravitasi bintang-bintang sebelum cahaya itu dapat menjalar begitu jauh. Michel mengemukakan bahwa akan ada sejumlah besar keadaan seperti itu, meskipun kita tidak akan dapat melihatnya, karena cahaya itu tidak akan sampai ke kita. Kita masih dapat merasakan gaya gravitasinya. Benda itulah yang kita sebut dengan lubang hitam. Karena benda tersebut memang seperti itu, kehampaan yang berwarna hitam yang berada di dalam ruang. Pernyataan serupa dikemukakan beberapa tahun kemudian oleh ilmuwan Prancis, Marquis de Laplace, yang terlihat tidak terkait dengan Michel. Secara cukup menarik, dia memasukkan gagasannya hanya pada edisi pertama dan kedua pada bukunya, The System of the World, dan meninggalkannya untuk edisi-edisi berikutnya. Mungkin ia memutuskan bahwa ini merupakan gagasan yang tidak wajar. Pada kenyataannya, gagasannya tidak benar-benar konsisten untuk memperlakukan cahaya sebagai bola meriam dalam teori gravitasi Newton, karena kecepatan cahaya itu tetap. Sebuah bola meriam yang ditembakkan ke atas dari bumi akan melambat karena gaya gravitasi, pada akhirnya berhenti dan jatuh kembali ke bumi. Namun sebuah foton harus terus naik dengan kecepatan yang konstan. Bagaimana kemudian gravitasi Newtonian dapat berpengaruh pada cahaya? Sebuah teori yang konsisten pada bagaimana gravitasi mempengaruhi gaya tidak ada. Hingga Einstein mengusulkan teori relativitas umumnya pada tahun 1915. Dan meski kemudian hal itu jauh dari sebelum implikasi dari teori untuk bintang yang masif diselesaikan. Untuk memahami bagaimana lubang hitam dapat terbentuk, kita lebih dahulu memerlukan pemahaman tentang daur hidup sebuah bintang. Sebuah bintang terbentuk ketika sejumlah besar gas, sebagian besar hidrogen, mulai memadat menuju dirinya sendiri karena gaya gravitasi. Saat dia runtuh menuju satu titik, atom-atom dari gas bertumbukan satu dengan yang lainnya. Dengan frekuensi yang makin membesar, gas kemudian memanas. Pada akhirnya, gas tersebut akan menjadi sangat panas. Jenis tumbukan yang dihasilkan ketika atom-atom hidrogen bertumbukan merupakan tumbukan yang tidak lenting sempurna, sehingga atom-atom tersebut akan menyatu satu sama lain untuk membentuk atom-atom helium. Panas dilepaskan dalam reaksi ini, seperti halnya sebuah bom hidrogen terkontrol. Proses inilah yang membuat bintang bersinar. Panas ekstra ini juga menaikkan tekanan gas hingga cukup untuk mengimbangi gaya gravitasi dan gas berhenti berkontraksi. Hal ini seperti sebuah balon ketika terdapat keseimbangan antara tekanan udara di dalamnya yang mencoba membuat balon mengembang dengan tegangan kecil dari karet balon yang mencoba membuat balon mengecil. Bintang-bintang akan tetap stabil dalam kondisi tersebut untuk jangka waktu yang lama dengan panas dari reaksi nuklir yang mengimbangi gaya gravitasi. Namun, pada akhirnya bintang akan kehabisan hidrogen dan bahan bakar nuklirnya, dan secara paradoksal lebih banyak bahan bakar bintang yang terkandung dalam bintang saat bintang lahir. Semakin cepat bahan bakar akan habis. Ini karena semakin masif sebuah bintang, akan semakin banyak panas
ekstra yang diperlukan untuk mengimbangi gaya tarik gravitasi. Dan semakin panas bintang, akan semakin cepat bintang itu menggunakan bahan bakarnya untuk berproduksi. Matahari kita dimungkinkan memiliki cukup bahan bakar, setidaknya untuk 2 miliar tahun atau lebih. Namun bintang yang lebih masif dapat menggunakan sampai batas bahan bakarnya sedikitnya 100 juta tahun, lebih sedikit daripada usia alam semesta. Ketika bahan bakar bintang habis, bintang itu akan mendingin dan kemudian berkontraksi. Apa yang dapat terjadi pada bintang itu kemudian hanya dapat dimengerti lebih awal, pada akhir 1920-an. Pada tahun 1928, seorang siswa India yang telah lulus bernama Subrahmanyan Chandrasekhar pergi menggunakan sebuah kapal ke Inggris untuk belajar di Cambridge bersama dengan astronomer Inggris Sir Arthur Eddington. Eddington adalah seorang yang ahli dalam relativitas umum. Ada sebuah cerita bahwa seorang jurnalis berkata pada Eddington di awal 1920-an bahwa dia pernah mendengar hanya 3 orang di dunia yang memahami teori relativitas umum. Eddington memberikan jawaban. Saya mencoba berpikir, siapakah yang menjadi orang ketiga? Selama perjalanannya dari India, Chandrasekhar mempelajari bagaimana sebuah bintang besar dapat dan masih dapat melawan gaya gravitasinya setelah bintang itu memanfaatkan seluruh bahan bakarnya. Gagasannya adalah sebagai berikut. Ketika bintang menjadi kecil, partikel-partikel akan sangat dekat satu sama lain. Namun prinsip larangan atau prinsip eksklusi Pauli menyatakan bahwa 2 unsur partikel tidak dapat berada dalam posisi yang sama dan kecepatan yang sama, memiliki bilangan kuantum yang sama. Partikel unsur harus dengan alasan ini memiliki perbedaan kecepatan. Ini akan membuatnya selalu bergerak menjauh satu sama lain dan cenderung membuat bintang mengambang. Sebuah bintang kemudian dapat menjaga secara mandiri dengan radius yang konstan dengan menggunakan keseimbangan antara gaya tarik gravitasi dan gaya tolak yang muncul dari prinsip eksklusi. Hanya ketika saat awal hidupnya, gravitasi diseimbangkan oleh panas. Namun Chandrasekhar menyadari bahwa terdapat batas pada gaya tolak yang dapat ditanggung prinsip eksklusi. Teori relativitas membatasi perbedaan maksimum dalam kecepatan partikel unsur dalam bintang hanya sampai pada kecepatan cahaya. Ini berarti bahwa ketika bintang cukup padat, gaya tolak yang disebabkan oleh prinsip eksklusi akan lebih kecil daripada gaya tarik dari gravitasi. Chandrasekhar mengkalkulasikan bahwa bintang dingin, white dwarf, dikenal juga dengan bintang bajang putih atau bintang katai putih, yang masanya lebih dari 1,5 kali dari massa matahari, tidak akan dapat mendukung dirinya sendiri melawan gaya gravitasinya. Massa ini kemungkinan dikenal dengan limit Chandrasekhar atau Chandrasekhar limits. Ini mempunyai implikasi serius bagi kematian akhir dari bintang masif. Jika massa bintang-bintang lebih sedikit daripada limit Chandrasekhar, bintang-bintang itu pada akhirnya akan berhenti berkontraksi dan berada dalam keadaan akhir sebagai bintang katai putih dengan radius beberapa ribu mil dan dengan kerapatan ratusan ton tiap inci kubik. Sebuah katai putih didukung oleh tolakan prinsip eksklusi antara elektron dalam materinya. Kita dapat menemukan sejumlah besar bintang katai putih ini. Salah satu yang ditemukan paling awal adalah katai putih yang berorbit mengitari Sirius, bintang paling terang saat malam hari. Hal ini juga menyadarkan bahwa terdapat kemungkinan keadaan akhir lain bagi sebuah bintang yang juga dengan sebuah batasan massa sekitar 1 atau 2 kali massa matahari, namun lebih kecil daripada katai putih. Bintang ini akan lebih didukung oleh gaya tolak prinsip eksklusi antara neutron-neutron dan proton-proton daripada antara elektron-elektron. Dengan kenyataan tersebut, bintang itu disebut dengan bintang neutron. Bintang-bintang itu akan memiliki radius hanya 10 mil atau lebih dan kerapatan ratusan juta ton tiap inci kubik. Pada saat pertama kali bintang-bintang itu diprediksi,
tidak terdapat kondisi-kondisi yang memungkinkan dapat teramati dan tidak terdeteksi sampai setelahnya. Bintang-bintang dengan massa di atas limit Chandrasekhar sebaliknya memiliki permasalahan besar ketika tiba bahan bakarnya habis. Dalam beberapa kasus, bintang-bintang dengan massa di atas limit Chandrasekhar dapat meledak atau melempar bahan-bahan yang cukup untuk mereduksi massa sampai di bawah limit Chandrasekhar. Namun hal ini sukar untuk dipercaya bahwa hal ini selalu terjadi sebesar apapun ukuran bintang. Bagaimana kita akan tahu bahwa massa dari bintang tersebut telah berkurang? Dan bahkan jika setiap bintang berhasil mereduksi massanya, apa yang akan terjadi jika Anda menambah lebih banyak massa pada bintang bajang putih atau bintang neutron untuk membawanya keluar dari limit Chandrasekhar? Apakah bintang-bintang itu akan meruntuh menuju pada kerapatan yang tak terhingga? Eddington terkejut dengan implikasi dari kasus ini dan menolak untuk mempercayai hasil yang diperoleh Chandrasekhar. Ia berkata bahwa tidak mungkin sebuah bintang dapat runtuh pada sebuah titik. Ini merupakan pandangan dari sebagian besar ilmuwan. Einstein sendiri menulis sebuah makalah di mana ia menyatakan bahwa bintang-bintang tidak akan mengecil hingga ukuran nol karena serangan dari ilmuwan lain. Khususnya Dan Eddington yang dulu adalah gurunya dan karena keahliannya tentang struktur bintang membuat Chandrasekhar meninggalkan pekerjaannya dan kembali sebagai alternatif menuju persoalan-persoalan lain dalam ilmu astronomi. Meski demikian, ia dapat penghargaan Nobel pada tahun 1983 atas penyelidikannya tentang massa batas bintang dingin atau white dwarf. Chandrasekhar menunjukkan bahwa prinsip eksklusi tidak dapat menghentikan keruntuhan sebuah bintang yang lebih masif daripada limit Chandrasekhar. Namun permasalahan dalam memahami apa yang akan terjadi pada bintang yang demikian sesuai dengan relativitas umum tidak dapat dipecahkan. Hingga tahun 1939 oleh pemuda Amerika, Robert Oppenheimer. Namun hasil yang diperoleh Oppenheimer menegaskan bahwa tidak terdapat konsekuensi secara observasi yang dapat dideteksi oleh teleskop saat itu. Kemudian terjadilah perang dan Oppenheimer sendiri menjadi terlibat dalam proyek bom atom. Dan setelah perang, permasalahan tentang peruntuhan gravitasi atau gravitational collapse, keruntuhan akibat gravitasi, benar-benar dilupakan saat sebagian besar ilmuwan kemudian tertarik pada apa yang terjadi dalam skala atom dan intinya. Pada tahun 1960-an, perhatian terhadap permasalahan-permasalahan yang berskala luas dalam astronomi dan kosmologi memunculkan kembali seiring dengan semakin meningkatnya jumlah dan jangkauan observasi dalam astronomi yang merupakan hasil dari aplikasi teknologi modern. Karya Oppenheimer kemudian ditemukan kembali dan diperluas oleh sejumlah orang. Gambaran yang sekarang kita peroleh dari karya Oppenheimer adalah sebagai berikut. Medan gravitasi bintang mengubah jejak cahaya dalam ruang waktu yang membuatnya menyimpang dari arah sebenarnya. Kerucut cahaya yang mengindikasikan jejak yang diikuti dalam ruang dan waktu oleh sinar cahaya yang diemisikan dari titik ujungnya akan menjalar dan sedikit melengkung saat berada di dekat permukaan bintang. Peristiwa ini dapat kita lihat pada lengkungan cahaya dari bintang yang jauh yang teramati selama gerhana matahari berlangsung. Saat bintang berkontraksi, medan gravitasi pada permukaan bintang akan menjadi semakin kuat dan kerucut cahaya akan lebih terlengkungkan. Saat berada di dekat permukaan bintang, hal ini akan membuat lebih sulit bagi cahaya dari bintang untuk melepaskan diri dari pengaruh gravitasi, dan cahaya akan nampak lebih redup dan lebih merah bagi pengamat yang berada pada jarak yang jauh. Pada akhirnya, ketika bintang mengerut atau berkontraksi menuju radius kritis tertentu, medan gravitasi pada permukaan menjadi sangat kuat, di mana kerucut cahaya akan sangat dipengaruhi oleh gravitasi bintang, sehingga menyimpang dari arah yang sebenarnya. Sesuai dengan teori relativitas, tidak ada satupun yang dapat bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya. Dengan demikian, jika cahaya tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh gravitasi bintang, juga tidak dengan yang lainnya. Semuanya akan terseret kembali karena medan gravitasi. Lalu, orang menyusun serangkaian peristiwa, sebuah kawasan ruang waktu, yang dari kawasan itu tidak ada kemungkinan bagi segala sesuatu untuk melepaskan diri
dan mencapai pengamat yang jauh darinya. Kawasan ini yang sekarang kita namakan lubang hitam, tapal batasnya disebut dengan horizon kejadian atau horizon peristiwa, event horizon. Kejadian ini terjadi dalam waktu yang sama dengan jalur dari cahaya yang gagal untuk melepaskan diri dari lubang hitam. Agar Anda paham, ketika melihat sebuah bintang mengerut membentuk sebuah lubang hitam, orang harus ingat bahwa dalam teori relativitas tidak terdapat waktu absolut. Setiap pengamat memiliki waktu yang sesuai dengan pengukurannya masing-masing. Waktu bagi seorang untuk berada di bintang akan berbeda dari waktu seseorang yang tidak berada di bintang atau jauh dari bintang. Efek ini telah diukur dalam sebuah eksperimen di bumi dengan menggunakan jam yang diletakkan di atas dan bagian bawah dari sebuah menara air. Andai kata seorang astronot yang pemberani berada di permukaan bintang yang mengerut, mengirimkan sebuah sinyal setiap detik sesuai dengan waktunya menuju pada pesawat ruang angkasanya yang mengorbit mengitari bintang. Pada suatu waktu tertentu pada jamnya, katakan pukul 11, bintang akan mengecil di bawah radius kritis, di mana medan gravitasi akan menjadi sangat kuat yang menjadikan sinyal-sinyal tidak akan mencapai pesawat ruang angkasanya. Rekannya yang mengamati dari pesawat ruang angkasa akan menemukan interval antara sinyal-sinyal yang datang berurutan dari astronot lebih lama dan semakin lebih lama dari pendekatan yang dilakukan astronot saat mendekati pukul 11. Namun efek yang ada akan sangat kecil sebelum jam mencapai pukul 10.59.59. Mereka akan harus menunggu sangat sedikit lebih dari 1 detik antara astronot dengan sinyal penunjukan 10.59.58 dengan astronot lain yang mengirimkan sinyal saat jamnya menunjukkan pembacaan 10.59.59. Namun mereka akan selamanya menunggu untuk pulsa pukul 11. Gelombang cahaya dipancarkan dari permukaan bintang antara 10.59.59 dan pukul 11. Menurut waktu astronot akan memancarkan dengan periode waktu yang terhingga sebagaimana terlihat dari pesawat ruang angkasa. Interval waktu antara kedatangan gelombang yang berurutan pada pesawat ruang angkasa akan menjadi lebih lama dan semakin lama, dan begitu pula cahaya dari bintang akan terlihat lebih merah dan semakin merah, dan lebih lemah dan semakin lemah. Pada akhirnya, bintang akan menjadi sangat berkurang kecerahannya hingga tidak dapat dilihat dari pesawat ruang angkasa. Semua yang akan tersisa akan menjadi lubang hitam di ruang angkasa. Namun bintang akan terus menggunakan bahannya untuk menghasilkan efek gaya gravitasi yang sama pada pesawat ruang angkasa. Hal ini terjadi karena bintang masih terlihat dari pesawat ruang angkasa, setidaknya secara prinsip. Hal ini karena cahaya dari permukaan bintang adalah juga pergeseran merah akibat medan gravitasi bintang yang tidak dapat dilihat. Meskipun demikian, pergeseran merah tersebut tidak mempengaruhi medan gravitasi bintang itu sendiri. Dengan demikian, pesawat ruang angkasa akan terus mengitari lubang hitam. Pekerjaan yang saya lakukan bersama Roger Penrose antara tahun 1965 dan 1970 menunjukkan bahwa sesuai dengan relativitas umum, harus terdapat sebuah singularitas dari kerapatan yang tak terhingga di dalam lubang hitam. Ini lebih mirip dengan dentuman besar pada permulaan waktu. Hanya inilah yang akan menjadi akhir dari waktu bagi benda yang meruntuh dan juga astronot. Pada singularitas, hukum-hukum sains dan kemampuan kita untuk meramalkan masa depan akan hancur. Meski demikian, beberapa pengamat yang berada di luar lubang hitam tidak akan terpengaruh oleh kegagalan kemampuan prediksi atau peramalan karena baik cahaya maupun sinyal-sinyal lain yang berasal dari singularitas tidak akan mencapainya. Fakta yang luar biasa ini mengantar Roger Penrose mengusulkan sebuah hipotesis yang dikenal dengan hipotesis penyensoran kosmik atau the cosmic censorship hypothesis, yang dapat ditafsirkan sebagai Tuhan membenci sebuah singularitas telanjang, naked singularity. Dengan kata lain, singularitas yang dihasilkan dari peruntuhan gravitasi terjadi hanya di tempat seperti lubang hitam, di mana mereka lazim tersembunyi dari pengamatan dari luar
akibat adanya horizon peristiwa. Lengkapnya, apa yang dikenal sebagai hipotesis penyelunsuran kosmik adalah melindungi pengamat yang berada di bagian luar dari lubang hitam dari konsekuensi hancurnya kemampuan prediksi yang terjadi di singularitas. Namun tidak bagi astronot yang kurang beruntung yang jatuh ke dalam lubang hitam. Tidakkah seharusnya Tuhan melindungi kerendahan hatinya sebaik mungkin? Terdapat beberapa solusi atas persamaan relativitas umum yang memungkinkan bagi astronot kita untuk melihat realitas singularitas. Astronot mungkin dapat mencegah benturan dengan singularitas dan jatuh pada sebuah lubang cacing dan sampai di bagian lain dari alam semesta. Ini akan menawarkan kemungkinan besar untuk melakukan perjalanan dalam ruang dan waktu. Namun sayangnya, hal ini terlihat bahwa solusi-solusi tersebut dapat menjadi sangat tidak stabil. Gangguan-gangguan sangat kecil seperti saat kehadiran dari seorang astronot dapat mengubahnya singularitas, sehingga astronot tidak dapat melihat singularitas sampai dia membenturnya dan datang waktu akhir untuknya. Dengan kata lain, singularitas akan selalu berada di masa depan dan tidak ada di masa lalu. Versi yang kuat dari hipotesis penyelunsuran kosmik menyatakan bahwa dalam solusi yang realistik, singularitas selalu berada secara keseluruhan di masa depan, seperti singularitas peruntuhan gravitasi, singularities of gravitational collapse, atau secara menyeluruh di masa lampau, seperti dentuman besar. Sangatlah diharapkan bahwa beberapa versi dari hipotesis penyelunsuran kosmik tetap berlaku, karena dalam jarak yang dekat dengan singularitas telanjang dapat dimungkinkan untuk melakukan perjalanan ke masa lampau. Sementara hal ini akan menjadi sesuatu yang menyenangkan penulis fiksi ilmiah. Ini akan berarti bahwa tak seorang pun kehidupannya akan aman. Seseorang dapat pergi ke masa lalu dan membunuh ayah atau ibu Anda sebelum Anda lahir. Dalam peruntuhan gravitasi untuk membentuk lubang hitam, pergerakan-pergerakan akan dikontrol oleh emisi gelombang gravitasi. Orang kemudian dari alasan tersebut mengharapkan bahwa ini tidak akan terlalu lama sebelum lubang hitam berada diam pada keadaan stasioner. Melalui sebuah pendugaan secara umum bahwa keadaan stasioner akhir akan bergantung pada detail dari benda yang membentuk lubang hitam. Lubang hitam dapat mempunyai beberapa bentuk atau ukuran dan bentuknya dapat tidak selalu tetap, namun lebih berupa benda yang berdenyut. Namun pada tahun 1967, penyelidikan tentang lubang hitam mengalami revolusi melalui sebuah makalah yang ditulis di Dublin oleh Warner Israel. Israel menunjukkan bahwa beberapa lubang hitam yang berotasi harus benar-benar berbentuk lingkaran penuh atau berbentuk bola, spheris. Juga ukurannya akan bergantung hanya pada masanya. Pada kenyataannya, hal ini dapat dideskripsikan oleh solusi istimewa dari persamaan Einstein yang telah diketahui sejak tahun 1917 ketika ditemukan oleh Karl Schwarzschild. Tidak lama setelah ditemukannya relativitas umum, pada mulanya apa yang dihasilkan Israel direpresentasikan oleh beberapa orang, termasuk Israel sendiri, sebagai pembuktian bahwa lubang hitam akan terbentuk hanya dari benda yang meruntuh yang berbentuk lingkaran sempurna atau spheris, sebagaimana tidak ada benda-benda nyata yang akan benar-benar spheris. Ini berarti bahwa secara umum peruntuhan gravitasi akan menuju ke singularitas telanjang, namun terdapat sebuah perbedaan penafsiran terhadap apa yang dihasilkan Israel yang dianut terutama oleh Roger Penrose dan John Wheeler, yaitu bahwa lubang hitam seharusnya berperilaku seperti sebuah bola cair, meskipun sebuah benda dapat muncul dalam sebuah wujud yang tidak sferis saat benda itu runtuh untuk membentuk sebuah lubang hitam. Proses peruntuhan akan menuju ke keadaan yang menuntunnya membentuk bola karena emisi dari gelombang gravitasi. Kalkulasi-kalkulasi lebih lanjut mendukung pandangan ini dan diadopsi secara umum. Hasil-hasil Israel hanya berkaitan dengan kasus di mana lubang hitam terbentuk dari benda yang tidak berotasi. Tentang analogi dengan bola cair, orang akan mengharapkan bahwa sebuah lubang hitam yang terbuat dari benda yang berotasi yang runtuh tidak akan benar-benar berbentuk bola. Kondisi ini
akan menjadikan benda membesar secara melingkar pada bagian ekuator karena pengaruh rotasi. Kita mengamati sebuah penggembungan ekuator seperti ini pada matahari disebabkan karena rotasinya lebih kurang sekali setiap 25 hari. Pada tahun 1963, Roy Kerr, ilmuwan berkebangsaan New Zealand, telah menemukan rangkaian solusi-solusi lubang hitam dan persamaan-persamaan relativitas umum. Lebih umum daripada solusi-solusi Schwarzschild. Lubang hitam Kerr berotasi pada kelajuan konstan. Ukuran dan bentuknya bergantung hanya pada masanya dan laju rotasi. Jika rotasinya bernilai 0, lubang hitam akan benar-benar bulat dan solusinya akan identik dengan solusi-solusi Schwarzschild. Namun jika rotasinya tidak 0, lubang hitam akan menggembung keluar dekat pada ekuator. Hal ini lebih jauh berdasarkan pendugaan secara wajar bahwa sebuah benda yang berotasi, meruntuh, membentuk lubang hitam akan berakhir dalam sebuah keadaan yang dideskripsikan oleh solusi Kerr. Pada tahun 1970, seorang kolega dan siswa kawan saya, Brandon Carter, mengambil langkah awal untuk membuktikan dugaan ini. Ia menunjukkan bahwa adanya rotasi konstan lubang hitam akan menimbulkan sebuah sumbu simetri, seperti gerak puntir ke atas. Ukuran dan bentuknya akan bergantung hanya pada massa dan laju rotasi. Kemudian pada tahun 1971, saya membuktikan bahwa beberapa rotasi stasioner lubang hitam akan pada kenyataannya benar-benar memiliki sumbu simetri. Akhirnya, pada tahun 1973, David Robinson di King's College London dengan menggunakan hasil-hasil Carter dan hasil-hasil saya menunjukkan bahwa dugaan itu benar. Sebuah lubang hitam pada kenyataannya telah sesuai dengan solusi Kerr. Oleh karena itu, setelah peruntuhan gravitasi, sebuah lubang hitam harus berada dalam keadaan yang memungkinkan lubang hitam tersebut dapat berotasi, namun tidak berdenyut atau pulsating. Terlebih, ukuran dan bentuknya akan bergantung hanya pada massa dan laju rotasi, dan tidak pada jenis benda yang mengerut untuk membentuk lubang hitam. Hasil ini kemudian dikenal dengan sebuah peribahasa. Sebuah lubang hitam tidak punya rambut. Ini berarti bahwa sejumlah besar informasi tentang benda yang meruntuh hilang ketika lubang hitam terbentuk. Karena setelah itu, kita hanya dimungkinkan untuk dapat mengukur massa dan laju rotasi dari benda saja. Signifikansi dari hal ini akan dapat dilihat pada kuliah selanjutnya. Teorema tanpa rambut juga merupakan hal yang secara praksis benar-benar bagus karena memberikan batas pada tipe-tipe lubang hitam. Orang dapat lebih jauh membuat model yang lebih mendetail yang di dalamnya berisi tentang lubang hitam dan membandingkan prediksi dari model tersebut dengan pengamatan yang dilakukan. Lubang hitam adalah satu dari sedikit kasus dalam sejarah ilmu pengetahuan di mana sebuah teori dibangun dengan sangat mendetail sebagai model matematika sebelum adanya bukti dari pengamatan yang benar-benar sahih. Kenyataannya, ini digunakan sebagai alasan utama bagi orang yang menentang keberadaan lubang hitam. Bagaimana orang dapat percaya pada benda-benda yang hanya menggunakan bukti yang merupakan kalkulasi-kalkulasi yang berdasarkan ketidakpastian teori relativitas umum? Tetapi, pada tahun 1963, Martin Smith, seorang astronom di Observatorium Mount Palomar di California, menemukan sebuah benda seperti bintang dengan cahaya yang lemah dalam arah sumber gelombang radio yang dinamakan 3C273, yang berarti sumber nomor 273 dalam katalog ketiga sumber radio Cambridge. Ketika Smith mengukur pergeseran merah dari objek, ia menemukan bahwa pergeseran ini terlalu lebar jika pergeseran ini diakibatkan oleh medan gravitasi. Jika ini merupakan pergeseran merah gravitasi, benda tersebut akan menjadi sangat masif dan sangat dekat dengan kita dan akan mengganggu orbit-orbit planet dalam sistem solar. Hal ini menegaskan bahwa pergeseran merah lebih dikarenakan oleh pengembangan alam semesta
yang pada gilirannya berarti bahwa benda-benda bergerak saling menjauhi, dan untuk dapat dilihat pada jarak yang jauh, benda-benda itu harus sangat terang dan memancarkan energi dalam jumlah yang sangat besar. Mekanisme yang dapat dipikirkan dari hal itu adalah bahwa benda-benda yang dapat menghasilkan energi yang sangat besar yang terlihat merupakan peruntuhan gravitasi, tidak hanya bintang, namun juga seluruh kawasan pusat sebuah galaksi. Sejumlah quasi-stellar object atau quasars yang serupa telah ditemukan seluruhnya dengan pergeseran merah. Namun kuasar-kuasar itu semuanya terlalu jauh dan terlalu sukar untuk diamati hingga menyediakan bukti yang meyakinkan akan keberadaan lubang hitam. Dukungan lebih jauh mengenai keberadaan lubang hitam datang pada tahun 1967 berdasarkan penemuan melalui sebuah riset seorang siswa perempuan Cambridge, Jocelyn Bell, pada benda-benda langit yang memancarkan pulsa-pulsa gelombang radio secara teratur. Pada mulanya, Jocelyn dan supervisornya, Anthony Hewish, mengatakan bahwa mungkin mereka telah berkomunikasi dengan sebuah koloni alien dalam galaksi, dan memang dalam seminar yang di situ mereka mempublikasikan penemuan mereka. Saya ingat bahwa mereka menyebut 4 sumber pertama yang mereka temukan dengan LGM-14. Dengan LGM merupakan kependekan dari Little Green Man, manusia kecil hijau. Namun pada akhirnya mereka dan setiap orang lain sampai pada kesimpulan yang kurang menggembirakan bahwa benda tersebut yang mereka namakan pulsar pada kenyataannya hanyalah sebuah bintang neutron yang berotasi. Pulsar-pulsar memancarkan pulsa-pulsa karena arah-arah acak dan rumit antara medan magnetik dan benda-benda di sekitarnya. Ini menjadi kabar buruk bagi penulis ruang angkasa dari bangsa barat, namun menjadi pengharapan bagi sejumlah kecil dari kita yang mempercayai adanya lubang hitam. Ini merupakan bukti positif bahwa bintang neutron memang ada. Sebuah bintang neutron memiliki radius sekitar 10 mil, hanya beberapa kali radius kritis di mana sebuah bintang menjadi lubang hitam. Jika sebuah bintang dapat mengerut menjadi ukuran yang sangat kecil, adalah masuk akal untuk mengharapkan bahwa bintang-bintang lain dapat juga mengerut menjadi ukuran yang lebih kecil dan menjadi lubang hitam. Bagaimana mungkin kita berharap untuk dapat mendeteksi sebuah lubang hitam yang secara definisi tidak memancarkan cahaya sedikit pun? Ini dapat terlihat sedikit mirip, seperti melihat seekor kucing hitam di dalam timbunan batu bara di dalam tanah. Untungnya, terdapat sebuah cara saat John Michell menuangkan pemikirannya dalam sebuah makalah pertamanya pada tahun 1783. Sebuah lubang hitam masih menghasilkan efek gravitasi pada benda-benda yang dekat dengannya. Para astronom telah mengamati sejumlah sistem di mana 2 buah bintang berorbit satu sama lain atau saling mengorbit karena pengaruh gaya gravitasi satu terhadap yang lainnya. Mereka juga mengamati sistem-sistem di mana hanya terdapat satu bintang yang dapat terlihat yang mengitari beberapa objek yang pasangannya tidak dapat dilihat. Tentu saja, orang tidak dapat segera menyimpulkan bahwa objek tetangga atau objek yang tidak dapat dilihat tersebut merupakan sebuah lubang hitam. Objek ini mungkin hanya sebuah bintang yang terlalu lemah cahayanya untuk dilihat. Namun, beberapa dari sistem ini, yang salah satunya dinamakan Cygnus X1, mempunyai sumber sinar X yang sangat kuat. Penjelasan paling baik untuk fenomena ini adalah bahwa sinar-sinar X tersebut dihasilkan oleh materi-materi yang tertiup keluar dari permukaan bintang yang dapat terlihat. Saat materi-materi tersebut jatuh menumbuk pasangannya yang tidak terlihat, materi-materi itu akan menghasilkan jejak yang berbentuk spiral, lebih seperti air yang keluar dari wash up, dan ini menjadi sangat panas dan mengemisikan sinar X. Agar mekanisme ini dapat bekerja,
objek atau benda pasangan yang tidak terlihat haruslah sangat kecil, sebagaimana sebuah bintang bajang putih, bintang neutron, atau lubang hitam. Sekarang, dengan mengamati pergerakan bintang terang yang dapat dilihat, orang dapat menentukan kemungkinan massa minimal dari benda yang tidak terlihat tersebut. Dalam kasus Cygnus X1, benda tersebut mempunyai massa 6 kali massa matahari, sesuai dengan hasil Chandrasekhar. Cygnus X1 terlalu besar bagi objek yang tak terlihat untuk menjadi sebuah bintang bajang putih, juga terlalu besar masanya untuk menjadi bintang neutron. Ini berarti dengan kenyataan tersebut pastilah sebuah lubang hitam. Terdapat model-model lain untuk menjelaskan Cygnus X1 yang tidak memuat lubang hitam, namun model-model tersebut tidak berhubungan dengan topik yang kita bicarakan. Sebuah lubang hitam sepertinya benar-benar menjadi penjelasan yang valid dari beberapa pengamatan. Meskipun demikian, saya mengadakan sebuah taruhan dengan Kip Thorne dari Institut Teknologi California bahwa pada kenyataannya Cygnus X1 tidak berisi sebuah lubang hitam. Ini menjadi sebuah jaminan kebijakan bagi saya. Saya telah melakukan banyak pekerjaan pada lubang hitam dan akan sia-sia jika lubang hitam tidak ada. Namun dalam kasus tersebut, saya telah mendapatkan hiburan dengan kemenangan taruhan saya, di mana saya akan mendapatkan majalah Private Eye selama 4 tahun. Jika lubang hitam ada, Kip hanya akan mendapatkan majalah Penthouse selama 1 tahun. Karena ketika kami melangsungkan taruhan pada tahun 1975, kami benar-benar 80% yakin bahwa Cygnus X1 adalah lubang hitam. Sekarang saya akan mengatakan bahwa kami kira-kira 90% pasti, namun taruhan telah ditentukan. Terdapat bukti bagi lubang hitam dalam sejumlah sistem-sistem lain luar galaksi kita, dan bagi lubang hitam yang lebih luas di pusat dari galaksi lain dan quasars. Orang dapat juga mempertimbangkan kemungkinan adanya lubang hitam dengan massa sedikit lebih besar dari matahari. Lubang hitam yang demikian tidak dapat dibentuk melalui peruntuhan gravitasi, karena massa mereka berada di bawah batas massa Chandrasekhar. Bintang-bintang dengan massa yang rendah ini dapat mendukung dirinya sendiri melawan gaya gravitasi, meski ketika bahan bakarnya telah habis. Oleh karena itu, lubang hitam massa rendah dapat terbentuk hanya jika bahan bakarnya dikompresi menuju kerapatan yang sangat besar oleh tekanan luar yang sangat besar. Kondisi yang demikian dapat terjadi dalam sebuah bom atom hidrogen yang sangat besar. Fisikawan John Wheeler sekali waktu mengkalkulasi bahwa jika seseorang meletakkan seluruh air berat ke seluruh lautan di bumi, seseorang dapat membangun sebuah bom hidrogen yang akan mengkompresi sangat kuat bahan-bahan pada pusatnya, sebagaimana kondisi sebuah lubang hitam akan tercipta. Namun sayangnya, tidak akan ada seorang pun yang akan tinggal untuk mengamatinya. Sebuah kemungkinan yang lebih praktis adalah bahwa lubang hitam massa rendah dapat terbentuk dalam temperatur dan tekanan yang sangat tinggi. Dari alam semesta yang sangat awal, lubang hitam akan terbentuk jika alam semesta awal tidak benar-benar halus atau rata dan seragam, karena sebuah daerah kecil yang lebih rapat daripada kerapatan rata-rata dapat dikompresi membentuk sebuah lubang hitam. Namun karena jika tidak, bahan-bahan di dalam alam semesta masih akan didistribusikan secara seragam sempurna pada masa ini, daripada bersama-sama dalam bentuk bintang dan galaksi. Apakah irregularitas memerlukan penjelasan bagi bintang-bintang dan galaksi-galaksi atau tidak? Itu akan mengantar pada formasi dari sejumlah yang signifikan dari lubang hitam primordial ini, bergantung pada detail kondisi alam semesta. Oleh karenanya, jika kita dapat menentukan berapa banyak lubang hitam primordial yang ada sekarang, kita akan belajar banyak tentang tingkatan yang sangat awal dari alam semesta. Lubang hitam primordial yang massa lebih dari 1 miliar ton, massa dari gunung yang sangat besar, dapat dideteksi
hanya dengan menggunakan pengaruh gravitasinya terhadap benda-benda lain yang terlihat atau pada pengembangan alam semesta. Namun, bagaimana yang akan kita pelajari dalam kuliah selanjutnya, lubang hitam tidak benar-benar hitam. Lubang hitam itu memancar seperti benda yang panas, dan semakin kecil lubang hitam lebih kuat pancarannya. Sehingga secara paradoks, lubang hitam yang lebih kecil akan lebih mudah dideteksi daripada yang lebih besar.